PG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Halu Oleo. Perkenalkan, saya Sundari Manise, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Halu Oleo. NIM A3 S1 22467. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Tangketada, Kecamatan Tangketada, Kabupaten Kolaka. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada kelas 9 dengan materi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan submateri Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian demi memperbaiki dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baiknya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Silakan Adrian dipimpin doa untuk teman-temannya. Marilah teman-teman kita berdoa dengan keyakinan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ada semua ya. Lihat kelasnya sudah bersih, pakaian sudah rapi. Silahkan naikkan alat tulisnya di atas meja. Sudah semua? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, untuk membangkitkan semangat kalian, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ibu minta semuanya berdiri.
Sebelum kita masuk pelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran, jadi tolong videonya disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PKRI. Apa kabar kalian para pelajar? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Para pembelajar, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Apa saja pokok-pokok pikiran tersebut? Mari kita temukan jawabannya dalam materi kita kali ini berjudul Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di materi ini kita akan mempelajari pertama, makna pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, suasana kebatinan para pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, makna pokok pikiran pertama sampai keempat. Dan yang terakhir, arti penting pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pembelajar, mari kita pahami lebih dahulu pengertian pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu suasana kebatinan atau semangat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi landasan cita-cita hukum di Indonesia, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan suasana kebatinan itu sendiri berarti gambaran proses penyusunan teks Undang-Undang Dasar, bagaimana keterangan-keterangannya, serta suasana atau situasi ketika teks itu disusun. Jadi ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun, suasana kebatinannya meliputi yang pertama, keinginan yang betul para pendiri negara untuk menjadikan negara Indonesia merdeka. Kedua, kemerdekaan negara Indonesia itu harus dibangun di atas persatuan segenap bangsa dan seluruh wilayah. Tiga, setelah merdeka, kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Empat, pendiri negara menginginkan rakyat diposisikan sebagai pihak yang berdaulat atau sebagai asal kekuasaan. Dan yang terakhir, negara yang akan didirikan nanti adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Suasana kebatinan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari pertama, pokok pikiran pertama, kedua, pokok pikiran kedua, ketiga, pokok pikiran ketiga, dan yang keempat, pokok pikiran keempat. Mari kita bahas masing-masing pokok pikiran tersebut. Pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pokok pikiran ini berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keadaan Indonesia berdasar atas kesatuan. Maknanya adalah negara melindungi bangsa Indonesia dimanapun berada dan seluruh wilayah Indonesia agar aman dari ancaman musuh. Negara mengakui keberadaan semua paham dan golongan dalam bangsa Indonesia. Selain itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Perwujudan pokok pikiran ini antara lain: pertama, negara melaksanakan vaksinasi massal untuk melindungi rakyat dari penyebaran COVID-19. Kedua, dibentuk TNI dan Kepolisian Republik Indonesia untuk melindungi wilayah dari ancaman musuh dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, pemerintah memperbolehkan paham dan golongan tumbuh dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah hidup rukun dengan aman. Pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pokok pikiran ini berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah keadilan sosial bermakna
bahwa warga negara dipenuhi hak dan kewajibannya dalam tata cara pembangunan sosialnya secara berimbang sehingga mencapai kesejahteraan. Kemudian keadilan sosial adalah kita bersama setelah berhasil mendirikan Indonesia merdeka. Selain itu, pemerintah memiliki cara dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Perwujudan pikiran ini antara lain: pertama, negara menjamin kesamaan hak dan kewajiban dalam hukum dan pemerintahan, misalnya ditegakkannya hukum kepada siapa saja dan rakyat diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kedua, pemerintah melaksanakan program tertentu agar rakyat mampu dalam mengikuti tingkat perkembangan ekonomi nasional, misalnya program Keluarga Harapan atau disingkat PKH. Kemudian ketiga, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pokok pikiran ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran ini berbunyi, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Maknanya, Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang mengakui rakyat sebagai asal mula kekuasaan pemerintah. Penyaluran aspirasi rakyat dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, DPD, DPRD. Dan dalam pengambilan keputusan bersama di lembaga negara dan masyarakat selalu menekankan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Perwujudan pokok pikiran ini antara lain: pertama, dilaksanakannya pemilihan umum secara teratur untuk memilih pemimpin, baik presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif seperti anggota MPR, DPR, DPD, DPRD. Pemilihan umum ini sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedua, penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan, baik itu di tingkat pusat maupun di daerah. Ketiga, kebijakan yang dibuat harus mengakomodasi kepentingan rakyat. Keempat, memberi masukan dalam sebuah rapat atau musyawarah bersama. Pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran ini berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasar pada nilai-nilai agama, yaitu keyakinan adanya Tuhan, ketakwaan, dan intoleransi. Selanjutnya, nilai kemanusiaan, penghargaan atas harkat dan martabat manusia menjadi landasan hubungan antar masyarakat, dan pemerintah serta warga negara wajib memelihara kepastian hukum yang dilandasi ketaatan kepada norma masing-masing dan menghargai hakikat manusia. Perwujudan pokok pikiran ini antara lain: pertama, praktik pemerintahan Indonesia dilandasi pengakuan adanya Tuhan serta ketakwaan. Misalnya dalam sebuah kegiatan selalu kita lihat diisi dengan kegiatan berdoa untuk meminta berkat dan rahmat dari Tuhan. Yang kedua, negara menjamin perlindungan dan menegakkan hak-hak asasi manusia. Ketiga, pemerintah memfasilitasi penyebaran agama dengan membangun tempat ibadah. Kemudian keempat, menghargai teman yang berbeda agama. Nah, demikian makna tiga pokok pikiran. Sekarang kita membahas arti penting pokok pikiran tersebut. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan dalam menentukan cita-cita hukum Indonesia, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal di atas berarti bahwa untuk mewujudkan hukum atau peraturan yang diinginkan sesuai semangat yang luhur dan para pendiri negara, maka harus berpatokan pada pokok-pokok pikiran pembukaan. Dengan demikian, hukum yang dibentuk tidak akan pernah makar. Oleh karena itu, pokok-pokok pikiran pembukaan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Selanjutnya dijalankan dalam semua peraturan undang-undangan seperti peraturan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain. Demikian materi kita kali ini. Kesimpulannya, pendapat ditarik dari materi kali ini adalah pokok-pokok pikiran adalah gambaran semangat dan situasi penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan acara nilai-nilai Pancasila, sehingga menjadi landasan dalam pembentukan cita-cita hukum di Indonesia. Semoga penjelasan materi kali ini membawa pelajaran bagi kita semua. Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang video tadi yang sudah kita lihat bersama. Yang pertama yaitu hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang bagian A yaitu pokok pikiran pertama. Apa bunyi pokok pikiran pertama? Negara menduduki segenap
Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan asas rakyat dan kedaulatan perwakilan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Jadi pokok pikiran ini tercermin dalam sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Kedaulatan rakyat artinya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Contohnya yaitu pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu pokok pikiran keempat. Apa bunyi pokok pikiran keempat? Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran keempat itu tercermin dalam sila Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara dalam menyelenggarakan negara itu harus sesuai dengan ketuhanan, harus berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dilihat contohnya yaitu kerukunan umat beragama sebagai perwujudan pokok pikiran ketuhanan. Bisa dilihat gambarnya, ada agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, dan umat suci. Ada yang bertanyakan sebelum kita lanjut pada nomor 2? Ya silakan Devi. Apa hubungan Pancasila dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apa hubungan antara Pancasila dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pokok pikiran pertama Undang-Undang Dasar itu ada di sila ke-3. Pokok pikiran kedua itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada di sila ke-5. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada di sila ke-4. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada di sila pertama dan kedua. Jadi sudah jelas di situ bahwa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu saling berhubungan. Pancasila itu
Perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok.
Coba semuanya tolong perhatikan temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengapa para pendiri negara mengamanatkan bahwa bentuk negara Indonesia bagi Indonesia adalah negara kesatuan. Jawaban dari kelompok kami yaitu karena Indonesia terdiri dari suku bangsa yang berbeda, agama dan kepercayaan, bahasa daerah. Maka dari itu, untuk mempersatukan itu, maka dibentuk negara yang pas adalah kesatuan karena sesuai dengan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya silakan kelompok 2 perwakilan 1 orang maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, perhatikan semuanya. Selamat siang, saya dari perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Siap. Yaitu menurut pandangan saya, masyarakat adil dan makmur. Ulangi, kenapa ketawa saja untuk ketawa? Kalau itu dijawab, coba jawab. Lanjut ulang lagi. Selamat siang, saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menurut pandangan kalian apa makna masyarakat adil dan makmur itu serta bagaimana mewujudkannya. Jadi jawaban dari kelompok 2 itu adalah masyarakat yang tidak ada lagi ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga seluruh kebutuhan masyarakat akan saling memenuhi dan tidak ada lagi kemiskinan yang mengarah ke tidak makmuran bagi masyarakat tertentu. Cara mewujudkannya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang dimulai dari akar. Hal ini dikarenakan apabila kualitas pendidikan tidaklah baik, maka ketimpangan sosial yang ada pada sebuah negara juga akan semakin membesar. Sekarang silakan kelompok 3 1 orang maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu apa makna kedaulatan rakyat menurut pandangan kalian dan jelaskan. Jawaban dari kelompok kami adalah kedaulatan rakyat yakni pemerintah negara demi kepentingan rakyatnya. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa kedaulatan tertinggi dalam suatu negara yang mana menjadi sumber legitimasi atau kebenaran kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan dalam suatu negara. Sekian, terima kasih. Yang terakhir silakan kelompok 4 maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan? Karena permasalahan diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan mufakat, maka tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses menyelesaikan masalah. Dengan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah akan membuat masalah yang dihadapinya akan terasa lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.